Selamat pagi teman-teman semua, guru SMP 1 Negara. Terima kasih atas partisipasinya, bisa hadir dan meluangkan waktu dalam kegiatan saya, yaitu untuk saat ini saya melakukan pengimbasan terkait aksi nyata saya dalam topik bagaimana cara menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, utamanya di SMP Negeri 1 Negara. Sebelum saya memasuki acara inti, saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Boleh menghidupkan mikrofonnya. Yang pertama, ini ada Bapak Gede Putra. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Bu Eli. Ada Pak Putu Rencana. Bagaimana, Pak, kabarnya liburan ini? Luar biasa baik, Bu. Ada Ibu Dayu Krisna. Sehat, Bu? Astungkaru sehat, Bu Eli. Ada Ibu Eka Erlina. Bagaimana kesibukan liburan, Bu? Mungkin mic-nya masih dinonaktifkan. Ya, ada Bu Frida. Bu Ayu, halo bagaimana? Bu Eli, sehat. Terima kasih. Ada Bu Hani juga. Bu Hani, bagaimana kabarnya, Bu? Oke. Ya, di sini ada sekitar 14-an yang sudah join. Saya akan masuk ke materi inti aja. Sebelum saya melanjutkan materi, di sini ada Bapak Asisten Wakakurikulum yang studi kiranya memberikan pengantar dalam proses kegiatan pengimbasan yang akan saya lakukan hari ini. Untuk waktu kepada Pak Putra saya persilakan. Baik Bu Eli atas waktunya. Teman-teman, selamat pagi. Jadi ada sedikit pengantar yang perlu sebagai istilahnya mewakili kebetulan kepala sekolah dalam hal ini beliau tidak bisa ikut. Nah, saya di sini selaku wakil dari kepala sekolah, termasuk juga selaku dari Bu Eli. Nah, saya sendiri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada salah satu teman kita, Bu Eli, yang dalam hal ini sebagai guru penggerak. Jadi, di mana guru penggerak ini adalah program Kemendikbud yang sangat bagus sekali menunjang kompetensi setiap guru untuk menuangkan ide kreativitas khususnya dalam hal manajemen pembelajaran di sekolah. Jadi harapannya ke depannya adalah guru-guru penggerak khususnya Bu Eli mampu menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi kemampuan sumber daya yang ada di sekolah bisa digerakkan bersama-sama oleh Bu Eli sehingga nantinya kemajuan sekolah kita khususnya SMP 1 Negara bisa perlahan-lahan menjadi lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi prestasi akademik maupun non akademik. Gitu. Termasuk juga dalam hal ini Bu Eli selaku guru penggerak bisa memberikan motivasi kepada kami guru-guru, sehingga kami guru-guru juga merasa punya kewajiban yang sama untuk bisa meningkatkan kemajuan SMP 1 Negara. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, jadi kurang lebih mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya silakan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih, harapan yang luar biasa Pak Putra. Semoga saya khususnya yang masih jadi calon guru penggerak ini bisa maksimal dalam mengikuti diklat, dan harapan untuk SMP 1 itu mengaplikasikan ilmu yang sudah saya terima dalam 9 bulan ini untuk kemajuan pendidikan di SMP 1. Terima kasih Pak Putra.
Mas Tengkara pasti bisa. Nggih. Saya lanjutkan langsung ke acara pengimbasan terkait budaya positif. Izinkan untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat nggih? Sudah Bu Ili. Oke, nggih. Oh, ini belum nongol. Tak ganti dulu. Nah, sudah nggih. Jadi ini adalah terlalu kecil ya. Saya ulang dulu deh. Stop share. Tampilkan presentasi. Jendela. Oke. Nah, ini yang sudah besar. Nah, udah nggih. Ini adalah pengimbasan yang saya lakukan di modul titik 1 calon penggerak terkait budaya positif. Sebelum saya memaparkan bagaimana pengimbasan ini, untuk profil nama saya adalah Komang Elik Mahayani. Saya merupakan guru informatika di SMP Negeri 1 Negara yang saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 3 di Kabupaten Jemberana. Nah, kemudian sebelum saya menginjak ke pengimbasan 1.4 itu terkait tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif, kita bisa perhatikan skema yang ada di tampilan share screen bahwa guru penggerak itu berfilosofi dari pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu memberikan kemerdekaan penuh kepada siswa dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada tekanan yang dialami siswa sehingga siswa merasakan bahagia dalam belajar. Jadi bisa diibaratkan bahwa sekolah itu sebagai taman belajar bagi siswa. Sehingga muncullah ada istilah merdeka belajar. Ini merupakan filosofi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian dari filosofi tersebut itu akan diterjemahkan lagi atau diintegrasikan lagi dalam kegiatan kita sebagai guru penggerak, di mana dalam proses perjalanan guru penggerak ini dia memiliki nilai dan peranan dalam memajukan atau mewujudkan kegiatan merdeka belajar yang akan dilakukan di sekolah masing-masing. Itu dari nilai bagaimana dia bisa memimpin pembelajaran dengan baik, bagaimana dia bisa berkolaborasi atau bisa menjadi coaching dalam proses pembelajaran, bisa mewujudkan sebuah komunitas praktisi di sekolah dengan tujuan adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada
peserta didik di sekolah kita. Setelah itu, kita juga bisa melihat bahwa adanya paradigma inquiry apresiatif yang berguna untuk mengembangkan aset-aset positif yang dimiliki oleh sekolah melalui Bagja. Bagja itu bagaimana cara membuat pertanyaan, kemudian bagaimana cara kita menggali mimpi, dan sampai di proses akhirnya itu adalah kita bisa merealisasikan dalam sebuah kegiatan. Sehingga dari aset-aset yang kita miliki ini tentunya wujud dan tujuannya itu adalah bagaimana agar kita nanti sebagai pendidik bisa memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada siswa, bagaimana cara kita menumbuhkan karakter-karakter pelajar Pancasila yang harus kita aplikasikan dan bisa dimiliki oleh peserta didik kita. Dan kemudian dari filosofi pendidikan ini juga akan diturunkan melalui kegiatan yang ada di sekolah, yakni budaya positif. Di mana budaya positif ini adalah salah satu ekosistem atau salah satu penunjang dalam mewujudkan proses merdeka belajar yang kemudian kita tuangkan dalam visi sekolah yang akan kita susun di tahun depan. Saya lanjutkan lagi. Terkait dengan pengimbasan yang akan saya lakukan hari ini, penerapan budaya positif ini memiliki beberapa macam komponen. Di mana komponen-komponen yang pertama itu adalah adanya konsep disiplin positif dan motivasi. Inilah tugas kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk menjaga kekonsistenan disiplin positif yang ada pada siswa dan melakukan motivasi untuk mengembangkan beberapa bakat ataupun mengembangkan karakteristik siswa yang memiliki nilai positif. Itu kita bisa buat atau kita bisa tingkatkan sehingga siswa tersebut bisa memiliki prestasi yang lebih baik lagi. Kemudian ada sebuah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama antara guru dan siswa, dan ada pemenuhan kebutuhan dasar yang ada pada siswa itu sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita akan masuk ke topik yang pertama. Dalam mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah, itu bisa kita lihat pada prinsip 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini seringkali kita temui di sekolah bahwa siswa melakukan sebuah perilaku atau sebuah kegiatan, pasti ada sebuah dasar motivasinya. Umumnya siswa dia melakukan perilaku yang baik, apakah itu memang tulus dari dirinya sendiri atau memang ada motif-motif yang lain yang mereka lakukan. Nah, di sini kalau dijabarkan itu ada 3 motivasinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Nah, biasanya itu sebenarnya siswa-siswa kita itu adalah menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologi, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, otomatis pasti akan ada aksi yang akan diterima. Maka dari itu dia lebih baik melakukan hal tersebut walaupun sebenarnya dalam hatinya tidak melakukan secara ikhlas. Nah, yang kedua ini ada motivasi bagaimana caranya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, terkadang seseorang melakukan sebuah perilaku atau melakukan sebuah tingkah yang baik itu ada manfaat, ada efeknya atau ada yang melatar belakangi. Jadi dia berpendapat bahwa dengan melakukan hal tersebut dia akan dapat melakukan atau dia akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik bagi dirinya sendiri. Ataukah itu sebuah hadiah atau pengakuan ataupun juga sebuah imbalan. Terkadang juga kita bisa lihat atau mungkin Bapak Ibu di rumah yang memiliki anak yang masih usia balita, kita akan meminta anak tersebut atau anak kita itu untuk melakukan hal yang baik dengan iming-iming bahwa kita akan, kalau seandainya kamu baik nak, nanti ibu akan berikan permen atau berikan es krim. Jadi sikap anak tersebut adalah menuruti perintah atau melaksanakan apa yang diamanatkan dengan dalil untuk mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah imbalan. Nah, ada juga dalam proses dia melakukan sebuah kegiatan atau sebuah perilaku, itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga inilah yang akan bisa membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya itu bersifat internal dan bukan atas dasar ajakan atau atas dasar penerimaan dari orang lain. Misalnya saja, kalau seandainya siswa A melakukan kesalahan dan kemudian anggap saja kejadiannya adalah siswa A sedang menyontek pada saat ulangan. Dan akhirnya ketahuan oleh guru yang mengawasi, setelah mendapatkan teguran tersebut, siswa yang melakukan kesalahan itu memiliki motivasi bagaimana caranya agar saya tidak mengulangi kegiatan tersebut dan saya juga akan berproses atau akan berjuang untuk mendapatkan nilai ulangan dengan hasil atau nilai yang diharapkan. Bagaimana caranya? Berarti di sana ada proses internal dari siswa tersebut untuk berjuang dan belajar lebih giat lagi agar nanti nilai-nilai atau kepercayaan yang orang lain taruh kepada dia itu benar terjadi. Dan akhirnya siswa tersebut mendapatkan nilai yang tinggi pada saat ulangan berikutnya. Ini adalah 3 motivasi perilaku yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita tahu apa motivasi-motivasi siswa melakukan sebuah perilaku atau sebuah kegiatan, kita lanjutkan lagi bagaimana sih cara menumbuhkan budaya positif di kelas. Pada khususnya dengan cara melakukan sebuah keyakinan kelas. Di sini diinformasikan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Apa yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Seperti yang kita lakukan bersama, mungkin para wali juga sudah sering di awal pertemuan dengan siswa, biasanya kita melakukan sebuah aturan-aturan yang siswa harus lakukan dalam proses pembelajaran selama 1 tahun di kelas tersebut. Nah, ternyata peraturan kelas saja itu tidak maksimal dilakukan. Jadi perlu istilahnya ada namanya keyakinan kelas. Kalau kita baca di sini, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada
sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sama halnya dengan murid-murid yang kita miliki di sekolah. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan, daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus melakukan suatu hal yang begini atau suatu hal yang begitu. Jadi di sini keyakinan kelas itu bisa kita garis bawahi bahwa dari peraturan itu kita mesti harus tingkatkan agar seseorang itu lebih bersemangat dan lebih tergerak secara internal. Karena apabila siswa hanya melakukan atau menjalankan serta mendengarkan sebuah aturan, terkadang kita akan balik lagi ke motivasi-motivasi yang ada di depan. Apakah dia takut akan sebuah hukuman, sehingga akhirnya penerapannya itu dan pengaplikasian di dalam diri siswa tersebut tidak akan maksimal. Kita lanjut lagi. Nah, dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan ini merupakan sebuah pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti dilihat dalam bentuk positif ini artinya adalah dari unsur kata-katanya. Kalau seandainya biasanya siswa tidak boleh datang ke sekolah, jadi kata tidak itu lebih baik kita hindari. Kemudian ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini juga penting. Biasanya dalam aturan-aturan yang selama ini kita buat di kelas, para wali dan siswanya itu pasti lebih banyak yang menjadi objek itu adalah siswa itu sendiri. Sedangkan dalam keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan yang atau bukan peraturan atau pernyataan-pernyataan yang universal itu yang harus dipahami dan dijalankan oleh semua warga kelas, baik siswa maupun guru itu sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini adalah keyakinan kelas, ya berarti yang di kelas itu saja, belum tentu keyakinan kelas di kelas A itu bisa disamakan dengan di kelas B. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Jadi dalam proses pembuatannya ini kita harus memberikan sikap keterbukaan kepada siswa. Apa-apa saja yang ingin mereka utarakan, kemudian kita akan bahas bersama sehingga akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita bisa aplikasikan dan kita jalankan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah ada proses mereview kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila dirasa kurang cocok, kita bisa melakukan proses perubahan terhadap keyakinan kelas. Ini sudah. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal tentang keyakinan kelas, kita juga harus paham bahwa karakter siswa kita itu ternyata didorong oleh
beberapa kebutuhan dasar yang ada atau melekat pada diri manusia. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga secara tidak langsung kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kalau seandainya kebutuhan dasarnya itu baik, maka perilakunya yang dijalankan itu baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, terkadang dalam realita yang ada di sekolah, kebutuhan siswa itu diaplikasikan dengan tingkah laku atau aktivitas yang kurang baik. Bukan tidak baik, tapi kurang baik. Contohnya suka mengganggu teman misalnya. Suka membuli teman atau suka mengganggu teman, itu adalah salah satu cara-cara untuk memenuhi kebutuhan diri pada siswa yang kurang baik pada tempatnya. Nah, di sini saya jabarkan ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, akan rumah, makan, minum, kendaraan itu merupakan kebutuhan untuk menopang bertahannya kita untuk hidup sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, merupakan kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini biasanya sering disalahartikan oleh siswa, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui akan prestasinya dan keterampilan kita. Nah, seperti yang saya jabarkan tadi, kalau seandainya pengaplikasiannya baik, maka hasilnya pun pasti akan baik. Tapi kalau pengaplikasiannya itu kurang baik, maka akan membuat siswa tersebut melakukan sebuah masalah. Anggap saja dari penguasaan ini, seseorang ingin membuktikan kekuatannya itu adalah dengan cara mengambil hak-hak orang lain. Padahal bukan prestasi positif yang akan diterima, tapi siswa tersebut akan mendapatkan kasus atau masalah yang akan nantinya harus diselesaikan atau di-clearkan oleh guru. Nah, kemudian di sini ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan dasar kita ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini juga sama halnya sering kita temui di saat siswa dengan sangat senang melakukan sebuah kegiatan tanpa sadar, di balik kesenangannya ini akan berefek kepada siswa lain yang merasa tertekan mungkin, atau bahkan yang lebih parah lagi bisa terjadi proses pembulian. Nah, selanjutnya dalam proses untuk mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah, guru akan meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas di mana kita melakukan pembelajaran selama ini.
apakah telah efektif, apakah sudah berpusat memerdekakan atau memandirikan siswa. Nah, kemudian bagaimana dan mengapa? Disinilah peran guru bisa melakukan sebuah controlling. Peran-peran apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama ada yang namanya posisi menghukum. Terus kemudian ada yang namanya sebagai pemantau, ada pembuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat apa sih yang namanya posisi penghukum itu. Nah, terkadang tanpa kita sadari karena kita juga manusia, seringkali kita melakukan atau menindak aktivitas siswa yang kurang pantas itu dengan melakukan sebuah hukuman, apakah itu hukuman fisik ataupun hukuman secara verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini akan mengatakan bahwa mereka memerlukan sebuah alat yang digunakan untuk menjerakan siswa lah, misalnya saya anggap objeknya adalah siswa. Kalau seandainya secara verbal bisa saja kita menginfokan kepada siswa yang kita lihat melakukan sebuah hal yang kurang pantas itu adalah kamu patuhi aja aturannya, awas nanti. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata awas itu kan merupakan sebuah hukuman verbal. Padahal seharusnya hal tersebut kita bisa minimalisasi. Nah, kemudian ada juga posisi di mana orang tersebut membuat orang lain untuk merasa bersalah. Biasanya kalau seandainya ingin membuat orang merasa bersalah, pasti nadanya kita buat lebih halus dan lebih lembut. Sehingga akan membangkitkan orang lain itu merasa tidak nyaman dan kemudian akhirnya akan merasakan diri bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Biasanya kalau kita melihat siswa yang lebih dari sekali melakukan hal yang tidak baik, umumnya ibu guru misalnya, itu pasti akan selalu berbicara dengan siswa tersebut bahwa kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kata-kata yang lebih direndahkan, sehingga dengan notasi yang ditebalkan atau notasi ibu sangat kecewa sekali. Nah, itu kalau siswanya mengerti itu pasti akan membuat dia merasa lebih bersalah dengan kata yang halus yang diutarakan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian ada juga posisi kontrol yang dilakukan sebagai teman. Terkadang kita juga sebagai guru bisa memposisikan diri tidak sebagai guru yang harus ditakuti atau guru yang harus diikuti atau guru yang selalu menjadi menjadi momok bagi siswa dalam proses pembelajaran. Siswa itu menjadi ketakutan, tetapi terkadang posisi kontrol itu kita lakukan dalam kategori teman. Kalau seandainya siswa tersebut tidak mau melakukan hal-hal yang kita inginkan, mungkin kita juga pernah melakukan atau mengutarakan kata-kata bahwa ayolah nak bantu bapak atau ayolah nak bantu ibu. Kamu pasti bisa melakukan. Itu kan istilahnya
kita bisa memposisikan kita guru itu sebagai teman mereka. Kemudian di sini ada posisi monitor atau pemantau. Dari kata pemantau itu berarti kan istilahnya adalah dia sebagai pengawas atau mengawasi. Tentu kita sebagai guru harus bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Nah, pelaksanaannya itu tentu dalam proses pengawasan pasti akan melakukan kegiatan dengan tolak ukurnya adalah sebuah tata tertib. Apakah siswa itu sudah menjalankan aturan? Terus kemudian jika siswa tersebut itu melakukan kesalahan, apa konsekuensinya atau apa sanksi yang harus dilakukan? Sehingga seseorang yang menjadi seorang pemantau atau memonitor itu sangat mengandalkan catatan atau data serta bukti-bukti dari siswa yang melakukan sebuah perilaku yang kurang pantas. Apakah itu biasanya ada buku saku yang mencatat poin-poin siswa yang melakukan pelanggaran. Itu adalah tanggung jawab guru tersebut untuk mengontrol murid melalui sebuah catatan dan tolak ukur. Nah, dan yang terakhir, ini ada namanya posisi control manager. Kita ketahui bahwa seseorang menjadi manajer itu adalah dia melakukan segala hal secara terkoordinasi, secara terorganisir, di mana posisi manajer ini sama juga sebagai posisi mentor yang melakukan sebuah kegiatan bersama murid dengan cara mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya selama ini dan juga dia akan mencarikan sebuah solusi atas permasalahan yang siswa tersebut hadapi. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi kontrol menjadi seorang manajer ini adalah posisi yang benar-benar terampil. Karena apa? Karena ketiga, keempat ini bisa tercover oleh posisi kontrol manajer. Jadi bagaimana seorang guru itu akan diajak untuk melihat apa yang dilakukan siswa tersebut, kemudian bagaimana solusinya, kemudian kebutuhan apa yang dari 5 kebutuhan itu yang dilakukan siswa tersebut, dan bagaimana cara memperbaiki atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kalau kita lihat ibaratnya ini adalah posisi kontrol seorang manajer ini adalah posisi komplit. Jadi dari proses menganalisis, kemudian merancang bagaimana solusinya sampai siswa tersebut mampu untuk mengaplikasikan perubahan tingkah laku atas kesalahan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya dalam proses untuk melakukan disiplin positif pada siswa itu ada istilahnya yang namanya restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini bisa digunakan untuk memperbaiki sebuah hubungan. Restitusi juga bisa merupakan sebuah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Dari restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi adalah untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah
kepada kelompoknya. Kemudian juga restitusi itu fokus kepada solusi. Restitusi juga bersifat untuk menguatkan. Dan restitusi juga fokus kepada karakter serta bukan sebuah tindakan. Dan yang terakhir, melalui restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melakukan disiplin positif pada siswa itu sendiri. Nah, ini dan yang terakhir, terkadang kita dalam proses untuk memperbaiki atau untuk mewujudkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah, terkadang kita melakukan kegiatan itu dengan melakukan aksi sepotong-sepotong saja. Misalnya kita menemukan siswa A yang melakukan sebuah kesalahan, kita lakukan sebuah penanganan, kemudian kita tangani dengan melihat kasusnya saja. Padahal di sini kalau kita lihat dalam teori yang dijabarkan, itu ada istilahnya yang namanya segitiga restitusi. Dalam proses segitiga restitusi ini, apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang atau seorang guru? Yang pertama, itu kita bisa melakukan proses menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari kesalahan itu kita yakini bahwa setiap seseorang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut kita akan melakukan proses validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku ini memiliki alasan. Contohnya saja, kita tahu bahwa seseorang yang namanya manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahanmu itu adalah kamu merobek buku temanmu. Jadi, saya akan bertanya kepada kamu, apakah kamu memiliki alasan kenapa kamu merobek buku tersebut? Itu adalah salah satu tindakan validasi atas aksi yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dan yang terakhir, setelah kita melakukan proses validasi tindakan, kita harus menanyakan keyakinan menanyakan keyakinan di mana kita semua untuk memiliki motivasi internal, bagaimana cara kita untuk mengubah diri dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki atas apa kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini dari beberapa konsep yang diberikan pada modul atau LMS guru penggerak terkait budaya positif, saya selaku CGP itu diminta untuk membuat rancangan aksi nyata untuk menciptakan budaya positif. Di mana saya mengambil sebuah latar belakang adalah di situasi awal PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, itu terjadi pemenuhan kebutuhan dasar pada diri siswa yang cenderung melampaui batas. Yang pasti akan berefek pada menurunnya kedisiplinan diri siswa itu sendiri. Nah, sehingga untuk menstabilkan lagi atau untuk meningkatkan disiplin pada siswa, maka kami perlu sebuah metode untuk menanamkan disiplin-disiplin positif yang selama ini tergerus di saat pembelajaran daring yang kita mulai awal lagi saat pembelajaran tatap muka. Nah, caranya bagaimana? Tujuannya itu adalah untuk menanamkan dan menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa di saat
pembelajaran tatap muka terbatas, bagaimana mewujudkan budaya positif yang ada pada sekolah, dan yang ketiga adalah berbagi pemahaman dan hasil implementasi budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 1 Negara yang saya lakukan pada hari ini. Dalam mewujudkan atau meningkatkan kedisiplinan siswa, saya mengambil metode 4P, di mana P yang pertama itu adalah panutan, P yang kedua itu adalah pembiasaan, P yang ketiga penyadaran, P yang keempat pengawasan. Kemudian bagaimana saja atau bagaimana tahap-tahapan dari 4P ini? Yang pertama dari panutan, sesuai dengan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di mana memiliki makna adalah berada di depan. Berarti guru-guru kita sebagai pengajar itu harus mampu memberikan contoh dan panutan disiplin kepada siswa. Kemudian P yang kedua, itu adalah kegiatan pembiasaan, di mana aksi-aksi ini akan dilakukan setiap hari. Dengan catatan, melalui keyakinan kelas itu dia tidak akan merasa terbebani, yang bertujuan adalah untuk menanamkan perilaku atau nilai-nilai karakter yang baik. Kemudian P yang ketiga, bagaimana proses penyadaran? Hal ini wajib dilakukan oleh para guru untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau alasan-alasan yang masuk akal yang dapat diterima oleh siswa. Proses penyadarannya ini kita bisa lakukan dengan konsep segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kita sebagai pengajar itu harus senantiasa melakukan sebuah pengawasan, di mana kepatuhan siswa akan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu pasti akan mengalami pasang surut. Tidak mungkin siswa tersebut stabil saja. Kadangkala siswa yang awalnya itu berperilaku yang kurang baik itu bisa menjadi baik. Terkadang juga dari baik juga bisa mengalami penurunan perilaku, sehingga inilah perlunya pengawasan yang harus dilakukan oleh guru-guru untuk tetap menjalankan dan mewujudkan disiplin positif. Nah, kemudian bagaimana aksi nyata yang sudah saya lakukan? Untuk kali ini saya akan memutarkan video dokumentasi yang sudah saya buat dalam 2 minggu terakhir ini. Saya stop share dulu. Oke, ini adalah video selama 2 minggu saya melakukan aksi nyata budaya positif.
yang belum paham boleh bertanya. Oke, kita ulangi lagi. Cara membuat nota adalah yang pertama, buat tanda sama dengan. Dan kita arahkan ke mana untuk mencari nota adalah harga Excel yang dikali 2, Excel yang di enter. Nah, berikutnya untuk pertanyaan kedua ini bagaimana caranya? Cukup hanya mengklik yang terdahulu yang sudah dilakukan perhitungan, kemudian arahkan pojok kanan bawah ketemu tanda kutip yang di grafik. Oke, bagaimana? Apa sudah paham? Ya, silakan dilanjutkan. Belajar dulu pengulangan. Ada yang bisa tanya dong? Ya kan oke, teman saya. Nah, itu tadi adalah video aksi nyata yang sudah saya lakukan selama 2 minggu terakhir ini. Jadi, proses pengimbasan saya seperti ini. Untuk sesi berikutnya, saya lanjutkan ke sesi tanya jawab atau berdiskusi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait bagaimana proses mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk waktu saya persilakan boleh raise hand. Nanti saya akan panggil nama dari teman-teman. Iya, Bu Dayu Mas. Silakan boleh hidupkan mikrofonnya. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bisakah diulang kembali mengenai segitiga restitusi? Karena selama ini saya selalu melakukan penanganan kepada siswa hanya dengan melihat kesalahan dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dayu Mas Krisna. Jadi proses segitiga restitusi, saya stop dulu. Saya balikkan. Nah, ini saya share screen udah ya. Jadi proses segitiga restitusi ini adalah bagaimana dari restitusi itu adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan kondisi siswa dengan cara memperbaiki kesalahannya dan siswa tersebut bisa tetap menanamkan disiplin positif kemudian harinya. Nah, melalui segitiga restitusi ini, apa saja yang harus dilakukan? Tentu yang pertama, kita harus melakukan proses menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga restitusi ini adalah untuk mengubah identitas dari seseorang atau seorang anak itu yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi atau mengubah perilakunya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, biasanya kita akan melakukan atau kita akan memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya lebih
membangun agar identitas anak tersebut tidak down atau mungkin tidak merasa terlalu tertekan. Bagaimana caranya? Kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan bahwa seperti berbuat salah itu memang hal yang wajar karena kita merupakan kita merupakan manusia. Jadi kita manusia itu tidak mungkin sempurna. Berarti dari kesalahannya itu pasti kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu pasti kita ingin melakukan atau meningkatkan lagi ke perilaku yang lebih baik lagi. Jadi hal-hal untuk menstabilkan identitas itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah melakukan penstabilan identitas, kita akan melakukan proses validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa tersebut, di mana tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa itu pasti salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Seperti ada 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sempat deskripsikan, ada yang kesenangan, terus kemudian ada yang kekuasaan, terus kemudian cinta kasih, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita juga bisa melakukan sebuah validasi tindakan lebih ke pemenuhan kebutuhan dasar yang manakah yang diinginkan oleh siswa tersebut. Dengan kita memberikan sebuah pernyataan atau kita bisa melakukan proses perbaikan perilaku dengan cara atau memberikan kata-kata bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan, pasti kamu memiliki alasan tertentu. Kira-kira apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini fungsinya adalah untuk memotivasi siswa tersebut secara internal. Ketika identitas atau menstabilkan identitas yang di langkah pertama itu bisa dilakukan, kemudian kita akan melakukan proses yang kedua itu melakukan validasi atas kesalahan yang siswa perbuat, maka siswa tersebut akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang siswa tersebut percayai dan akan senantiasa bisa mengubah siswa tersebut ke arah atau ke disiplin positif yang lebih baik lagi. Misalnya, kita bisa memberikan informasi apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Terus apakah kamu percaya kita di kelas ini harus melakukan sebuah hal yang bagaimana sehingga bisa terciptanya sebuah budaya positif. Apakah kamu nantinya jika melakukan perbuatan ini kita bisa mengubah diri kita akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, inilah yang dimaksud atas segitiga restitusi yang ada 3 tahap yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pengubahan perilaku pada siswa menuju disiplin positif. Kira-kira seperti itu, Bu Dayu. Semoga bisa diterima. Kalau seandainya ada salah-salah, mohon dimaafkan. Cukup, terima kasih. Oke, Bapak Putra Astawan. Terima kasih atas waktunya, Bu Eli. Jadi mendengarkan dan melihat paparan dari pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Eli tadi, jadi saya rasa itu sangat jelas, sangat gamblang, sangat detail sekali, gitu ya. Jadi apalagi terkait dengan penerapan budaya positif, gitu. Tentu saya sendiri selaku guru, salah kiranya kalau tidak menerapkan budaya
positif yang disampaikan oleh Bu Ele tadi gitu ya. Nah, mungkin perlu Bu Ele memberikan sharing kepada saya, kepada kami, khususnya guru-guru SMP 1. Yang pertama terkait dengan penerapan budaya positif. Salah satunya di sana tadi disampaikan ada keyakinan kelas gitu, yang bersifat abstrak gitu. Barangkali Bu Ele perlu sharing kepada kita khususnya pada wali gitu, karena nantinya wali akan lebih banyak keterlibatannya di dalam kelas gitu ya. Yang perlu Bu Ele sharingkan itu dalam hal misalnya membuat contoh pernyataan konkret dalam hal keyakinan kelas seperti apa modelnya gitu, sehingga nanti para wali kelas kan ada gambaran ya, ada semacam contoh lah untuk mereka implementasikan di kelas masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama Bu Ele, jadi mohon sharingnya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan penerapan disiplin. Tadi kalau tidak salah saya dengar ada 5 penerapan disiplin, khususnya 5 posisi kontrol gitu Bu Ele. Jadi 5 posisi kontrol. Kalau saya sendiri ini biasanya secara tidak sengaja begitu menerapkan kelima-limanya itu secara tidak sengaja begitu. Nah, apakah kelima-lima itu layak kita terapkan, ataukah memang ada porsi masing-masing begitu? Ada yang lebih ditonjolkan, atau ada yang misalnya yang porsinya sedikit dan sebagainya begitu. Apakah kelimanya itu harus kita terapkan begitu Bu Ele? Jadi kalau memang diterapkan, mungkin ada porsinya yang mana lebih menonjol dan sebagainya. Nah, itu barangkali yang mungkin bisa Bu Ele sharing kepada kita, kepada kami gitu. Nah, sehingga apa yang menjadi program guru penggerak itu dapat menggerakkan kami, khususnya guru-guru SMP 1. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Silakan. Ya, mantap sekali ininya Pak Putra untuk beberapa pertanyaannya. Jadi memang dalam proses kita membuat keyakinan kelas itu harus ada sikap keterbukaan antara siswa dan guru. Misalnya saja dalam kegiatan keyakinan kelas ini kita lakukan di awal pembelajaran. Jadi di awal tahun, di awal semester mungkin, dengan cara kita mempersilakan murid-murid itu untuk mencurahkan pendapatnya terkait peraturan yang perlu kita sepakati di kelas. Nah, dengan kata-kata abstrak dengan kata-katanya itu adalah kita membuat kata universal yang tidak bersifat negatif. Jadi usahakan dalam membuat pernyataan itu diganti kata tidaknya. Misalnya kata-kata bentuk positif itu yang kita lebih tonjolkan, yang bentuk negatif itu kita bisa kurangi. Misalnya kesepakatan kelas yang terjadi antara siswa dan guru, misalnya hadir tepat waktu. Misalnya. Itu kan lebih positif dibandingkan dengan kata-kata yang tidak boleh datang terlambat. Nah, itu. Biasanya sebuah keyakinan kelas itu pasti utamanya yang menjalankan atau yang menjadi objek itu adalah siswa itu sendiri. Tapi dengan kita melakukan keyakinan kelas itu adalah antara guru dan siswa itu harus saling menghargai dan melaksanakan sebuah keyakinan kelasnya. Misalnya, keyakinannya yang pertama adalah saling menghormati. Ini adalah nilai-nilai positifnya. Saling menghormati itu bukan hanya siswa itu sendiri, siswa dan siswa. Yang terjadi adalah siswa dan guru. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Misalnya saja kalau
seandainya guru yang tidak menghormati siswa. Apakah siswa tersebut bisa menegur guru? Bisa. Inilah yang dikatakan bahwa proses atau pelaksanaan sebuah keyakinan kelas itu kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi keterlibatan siswa dan guru itu lebih berjalan bersama, dan juga dalam proses pengaplikasiannya nanti itu siswa tersebut tidak akan lebih merasa terbebani dan ada efek di belakangnya, efek takut atau efek nanti akan ada sebuah hukuman kalau seandainya tidak melakukan hal tersebut. Jadi ada rasa tidak nyaman bagi siswa. Nah, kemudian prosesnya itu keyakinan kelas itu dilakukan misalnya wali dan siswanya itu nilai-nilai apa yang akan kita lestarikan di dalam kelas, misalnya saling menghargai. Terus kemudian ada istilahnya saling menghormati. Itu kita akan gunakan sebagai acuan dan seharusnya keyakinan itu harus ditempel dan bisa kita terus ingat agar nanti proses atau perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Putra. Jadi kegiatannya itu atau kalimat-kalimat atau sebuah pernyataannya itu kita gunakan kata-kata yang positif, tidak lebih banyak menggunakan kata tidak. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah 5 posisi kontrol. Itu memang sekian tahun kita menjadi guru pasti sudah melakukan kegiatan mengontrol siswa dengan beberapa teknik-teknik. Nah, dari teknik penghukum, terus kemudian sebagai teman, terus kemudian membuat orang bersalah, sampai yang akhirnya yang tertinggi itu adalah menjadi sebuah manajer. Kalau dibilang porsinya seberapa itu kita juga bisa, kalau saya sendiri, saya memiliki asumsi bahwa porsinya itu kita bisa lihat dari aktivitas siswa tersebut gitu. Kalau seandainya memang aktivitasnya itu memang sangat tinggi melencengnya, ya memang kita harus melakukan proses controlling sebagai manajer. Memang sih ending terakhir itu kenapa disasarnya kita bisa melakukan kontrol sebagai manajer, karena kita bisa melakukan analisis dari kesalahan siswa tersebut, kita bisa melakukan sebuah restitusi, dan kita juga bisa mengambil sebuah tindakan atas kesalahan siswa tersebut, dan juga kita bisa melihat perbaikan apa yang dilakukan siswa tersebut atas kesalahan yang telah dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Pak Putra. Jadi porsinya menurut saya pribadi sih saya melihat dari segi karakteristik kekeliruan atau kesalahan siswa yang dilakukan. Kalau seandainya itu ringan, ya kita bisa bicarakan secara entah itu sebagai kontrol teman, tapi kalau kontrol penghukum itu mungkin itu yang akan lebih banyak berefek langsung kepada siswa, apalagi kata-kata verbal, penghukum secara verbal, kita juga tidak tahu bagaimana psikologi siswa tersebut dalam menerima apa yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Pak Putra. Oke, saya rasa sudah sangat jelas Bu Ile. Terima kasih sharingnya Bu Ile. Nggih, sami-sami. Nggih. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya mau ada sesi foto-foto nggih. Boleh yang ininya bagus, kameranya boleh dihidupkan. Kalau yang sinyalnya bagus. Tapi kalau sinyalnya masih bermasalah, tidak apa-apa.
Oke, saya share ininya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4 nggih. Ada beberapa, sisanya tidak bisa join, tidak masalah. Bentar, saya share screen dulu. Satu, dua, oke. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Bapak Ibu, sekian pengibasan yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa diterima oleh teman-teman semua dan bisa diaplikasikan paling tidak di kelas Bapak Ibu ajarkan demi perubahan pendidikan dan pelayanan pendidikan kita kepada siswa menuju Merdeka Belajar yang diinfokan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, selamat siang. Bapak Ibu boleh leave room ini. Terima kasih.